Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurhayati, mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura, program studi agribisnis, Fakultas Pertanian. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi seputar agribisnis pangan komoditas padi. Seperti yang kita ketahui sekarang, di Indonesia sedang mengalami musibah adanya virus COVID-19 yang mana itu sangat berdampak sekali bagi masyarakat Indonesia terutama. Nah, pada kesempatan ini juga saya akan menampilkan video tentang informasi-informasi komoditas padi ketika adanya wabah COVID-19 ini. Nah, seperti kita ketahui ya, sekarang Indonesia sedang mengalami wabah COVID-19. Nah, akan tetapi di sini saya akan sedikit memaparkan tentang agribisnis pangan komoditas padi. Seperti kita ketahui, padi bahasa latinnya Oryza sativa merupakan salah satu tanaman budidaya beradaban. Nah, beras sendiri ini atau padi asalnya dulu itu berasal dari negara India yang dibawa masuk ke Indonesia melalui nenek moyang kita yang migrasi dari daratan Asia. Oke, yang selanjutnya di sini ada pokok bahasan. Yang pertama yaitu kondisi existing. Yang kedua, peluang dan ancaman komoditas dengan adanya wabah COVID-19. Yang ketiga, kebijakan pemerintah terkait komoditas adanya wabah COVID-19. Untuk pokok bahasannya pertama yaitu kondisi existing. Ya, yang kita ketahui sekarang komoditas padi di Indonesia merupakan salah satu komoditas yang penting di negara kita. Kenapa demikian? Karena padi merupakan bahan makanan pokok bagi negara Indonesia. Seiring dengan berkembangnya penduduk di Indonesia, produksi padi pun juga terus meningkat. Hal ini terbukti sesuai dengan informasi yang saya dapatkan dari web wartaekonomi.co.id. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, sepanjang tahun 2014 hingga 2018, produksi padi tidak pernah mengalami penurunan. Hal ini terbukti pada tahun 2014 sebanyak 70,8 juta ton, pada tahun 2015 sebanyak 75,3 juta ton, pada tahun 2016 sebanyak 79,3 juta ton, 2017 sebanyak 81,7 juta ton, dan pada tahun 2018 sebanyak 83 juta ton. Menurut data dari Badan Pusat Statistik BPS, diinformasikan juga bahwa pada tahun 2017 terdapat 5 provinsi di Indonesia dengan jumlah produksi padi tertinggi, yaitu 1. Provinsi Jawa Timur, 2. Provinsi Jawa Barat, 3. Provinsi Jawa Tengah, 4. Provinsi Sulawesi Selatan, dan 5. Provinsi Sumatera Utara. Tidak cukup dari segi produksi saja yang mengalami peningkatan. Dari data BPS pada tahun 2014 hingga 2018 juga dapat dilihat bahwa ada peningkatan dari segi luas panen, yaitu pada tahun 2014 seluas 13,7 hektar dan pada tahun 2018 seluas 15,9 juta hektar. Untuk pokok bahasan yang kedua yaitu peluang dan ancaman komoditas dengan adanya wabah COVID-19. Perlu diingat kembali bahwa sektor pertanian Indonesia dapat meningkatkan perekonomian dan ketahanan pangan nasional. Dan jika dengan adanya virus COVID-19 ini yang menginfeksi ribuan manusia, bahkan lebih parahnya lagi dapat menginfeksi sektor perekonomian dunia yang akan mengancam perekonomian di Indonesia. Oke, yang selanjutnya yaitu beberapa ancaman yang terjadi di Indonesia akibat dari wabah COVID-19. Yang pertama yaitu kesejahteraan petani akan hancur. Mengapa demikian?
Karena jika petani tidak melanjutkan produksinya, maka pendapatan petani akan berkurang. Yang kedua, perekonomian terancam. Jika produksi pada sektor pertanian tidak berjalan dengan semestinya, seperti yang kita ketahui bahwa sektor pertanian dapat berkontribusi lebih besar, baik dari segi ekspor maupun untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Untuk yang ketiga yaitu ancaman gagal panen. Ini terbukti pada postingan Denny Persaulian pada hari Kamis tanggal 2 April 2020. Ini dikatakan dari salah satu petani di Indramayu, Aruna Runatin, bahwa padi miliknya terserang hama wereng dan bakteri Xanthomonas oryzae atau hama kresek daun. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu peluang komoditas padi dengan adanya wabah COVID-19. Untuk yang pertama yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas produk pertanian. Nah, hal ini dengan adanya COVID-19 seharusnya petani ini dapat membuktikan bahwa produk petani Indonesia dapat menjadi produk unggulan di dunia. Nah, untuk yang kedua yaitu pada sektor pertanian dapat mengekspor dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah, perlu diketahui pada saat ini nilai dolar cukup tinggi, sehingga ini menjadi peluang penting bagi masyarakat Indonesia, khususnya petani Indonesia. Untuk peluang yang terakhir yaitu peluang e-marketing. Sesuai informasi yang saya dapatkan dari detik.com, bagi petani milenial dalam kondisi seperti ini itu sangat bagus untuk memanfaatkan e-marketing. Nah, mengapa demikian? Karena e-marketing dapat digunakan sebagai sarana pemasaran selain untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Dengan cara e-marketing ini, para petani bisa memperpendek rantai pemasaran. Nah, bisa juga untuk mengurangi biaya pemasaran. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu pada pokok bahasan yang ketiga, kebijakan pemerintah terkait komoditas adanya wabah COVID-19. Seperti yang kita ketahui, dalam kondisi yang seperti ini adanya virus corona COVID-19, peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk menunjang sektor pertanian agar bisa berkembang dengan baik. Nah, sesuai dari surat edaran Sekjen Kementerian Pertanian pada tanggal 10 bulan 3 2020 tentang strategi dalam pencegahan dan perlindungan COVID-19. Untuk kebijakan yang pertama yaitu penyediaan bahan pangan pokok utamanya beras dan jagung bagi 267 juta masyarakat Indonesia. Untuk yang kedua yaitu percepatan ekspor komoditas strategis dalam mendukung keberlanjutan ekonomi. Untuk yang ketiga, sosialisasi kepada petani dan petugas lapangan, PPL dan PUPT untuk pencegahan perkembangannya virus corona sebagaimana standar WHO dan pemerintah. Yang keempat yaitu pembuatan dan pengembangan pasar tani di setiap provinsi, optimasi pangan lokal, koordinasi infrastruktur logistik, dan e-marketing. Untuk yang kelima, program kegiatan padat karya agar sasaran pembangunan pertanian dicapai dan masyarakat langsung menerima dana tunai. Dari kelima kebijakan Menteri Pertanian, maka seharusnya langkah yang diambil menurut saya itu pemerintah tetap mendatangkan penyuluh dan pemerintah harus memberikan bantuan berupa bibit, benih, pupuk yang berkualitas, dan alsintan panen dan pasca panen agar hasil produk bisa maksimal. Nah, itu tadi video yang saya putar untuk teman-teman semua sebagai tambahan informasi tentang komoditas padi ketika adanya COVID-19 ini.